Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 397. Ketiga wanita itu sepertinya sudah terbiasa dengan tatapan orang yang lewat, jadi mereka tidak peduli sama sekali, tetapi melihat sekeliling di jalan, berhenti di depan seorang pedagang kaki lima dari waktu ke waktu, dan menyelinap ke toko kecil dari waktu ke waktu. Untuk waktu baru 1 jam, dan Harvey memiliki beberapa tas lagi di tangannya. Harvey memegang secangkir teh susu, dihadiahi oleh para wanita, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini benar-benar kerja keras untuk menemani wanita berbelanja. Berbelanja dengan 3 wanita benar-benar mengerikan. Harvey, ke sini. Saat Harvey sedang bersiap-siap sambil mencari kursi di pinggir jalan untuk beristirahat sejenak, suara Qiu Yihan datang. Harvey hampir menangis. Tidak bisakah kamu istirahat saja? Harvey menggelengkan kepalanya, lalu berjalan mendekat, dan melihat ketiga wanita itu berhenti di pintu sebuah toko kecil untuk menembak permainan balon. Usaha warung kecil tersebut cukup ramai, dan kebanyakan dari mereka adalah pasangan muda yang sedang bermain. Harvey, aku ingin chopper itu. Qiu Yihan menunjuk ke boneka chopper yang berukuran setengah di toko. Ketika Harvey mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan menangis. Aku berkata merinding, kamu bernilai puluhan miliar. Jika kamu menginginkan boneka ini, kamu bisa membelinya saja. Pasti menang kembali. Itu tidak sama. Qiu Yihan memutar matanya dan Harvey berkata, aku tidak peduli, cepatlah dan bantu aku memenangkan chopper ini kembali. Oke. Harvey mengangguk geli, dan kemudian menyerahkan tas atau sesuatu kepada wanita itu. Kemudian dia berteriak pada bos pria paruhbaya yang sibuk, bos, ke sini. Bos itu berlari dan bertanya sambil tersenyum, adik laki-laki, apakah kamu ingin bermain? Bos, bagaimana kamu memainkan ini? Harvey bertanya. $50 per tembakan, 10 peluru per tembakan, Anda bisa mendapatkan hadiah pertama jika Anda memukul 9 balon, hadiah kedua jika Anda memukul 7 balon, dan hadiah ketiga jika Anda memukul 5 balon. Bos tersenyum dan memperkenalkan aturan permainan. Dimengerti. Harvey mengangguk dan bertanya, hadiah apa boneka chopper itu? Adik laki-laki, itu hadiah pertama. Jawab bos. Oke, ayo main dulu. Harvey mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR, dan membayar 50 yuan. Segera, Harvey mengambil senapan angin dan mulai menembak. Namun, karena Harvey belum pernah menyentuh pistol sebelumnya, dan dia tidak tahu banyak tentang menembak, dia menembakkan 8 tembakan berturut-turut, dan hanya 2 tembakan terakhir yang mengenai balon. Segera, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Bung, bisakah kamu bermain? Itu terlalu tidak akurat, bukan? Jika kamu tidak memiliki kekuatan ini, jangan berpura-pura berada di depan wanita cantik. Saya bantu kamu. Saya Sharpso Otter, walaupun kamu tidak mendapatkan hadiah pertama, setidaknya kamu bisa mendapatkan hadiah kedua ketiga putri di musim gugur yang lalu, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri, tentu saja mereka tidak ingin melepaskannya. Pada saat ini, Qiu Yihan, Mu Erlene dan Qin Hongye juga tercengang. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Harvey, yang kekuatannya sangat menantang, bahkan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Guangdong Barat dapat membunuh Harvey, tidak tahu cara bermain dengan pistol? Harvey, apakah kamu benar-benar belum pernah menyentuh pistol sebelumnya? Qiu Yihan bertanya dengan serius. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya. Saya dulu mengikuti tuan saya untuk berlatih di dunia itu, dan untuk menghadapi musuh adalah dengan tinju, atau pedang, jadi mengapa saya membutuhkan senjata? Qiu Yihan mengelus dahinya dan berkata tanpa daya, lupakan saja, ayo pergi. Jangan pergi. Harvey tersenyum, sekali lagi, aku berjanji akan membantumu memenangkan chopper itu kembali. Harvey, jangan malu, kamu belum menyentuh pistol. Meskipun kami tidak kekurangan uang ini, kami tidak mampu kehilangan orang ini. Kata Qin Hongye. Aku kedinginan, kenapa kamu tidak membiarkanku membantumu? Mu Erlene tersenyum lembut dan berkata.
Dia sering menyentuh senjata, meskipun dia tidak dianggap sebagai penembak jitu, pada jarak ini, masih sangat mudah untuk memukul 9 balon. Lupakan saja. Qiu Yihan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mu Erlene dengan cepat mengerti bahwa gadis ini ingin Harvey membantunya memenangkan boneka chopper ini. Jadi, Mu Erlene menoleh ke Harvey dan berkata, Harvey, tidak peduli berapa banyak yang kamu keluarkan, kamu harus membantu Yihan memenangkan kembali boneka chopper ini. Bungkus padaku. Harvey menepuk dadanya sendiri sambil tersenyum. Ketika bos pria paruh baya mendengar ini, dia langsung senang. Dia hanya menyukai pengganggu yang tidak kompeten dan sombong semacam ini. Harvey mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR lagi, membayar 50 yuan, lalu mengambil senapan angin dan mulai menyesuaikan. Dengan pengalaman sebelumnya, Harvey juga tahu cara memegang pistol dan cara membidik. Semua orang di sekitar datang untuk bergabung dalam kesenangan. Namun, orang-orang yang baru saja melihat Harvey menembak tidak optimis tentang Harvey, dan merasa bahwa Harvey melakukan ini hanya membuang-buang uang. Segera, Harvey telah menyesuaikannya, dan kemudian menarik pelatuknya secara langsung. Ledakan. Balon pertama dipukul. Hei, anak ini beruntung, dia terkena tembakan pertama. Seorang pria bercanda. Saya memperkirakan 9 tembakan berikutnya akan kosong. Pria lain menggema dengan mengejek, dan semua orang tertawa. Bang bang bang. Segera, serangkaian tembakan terdengar tanpa jeda. Setelah menembakkan 9 tembakan yang tersisa, Harvey meletakkan senapan angin di atas meja dan tersenyum pada bos, "Bos, berikan kami boneka chopper itu." Ah, selesai? Bos masih tidak menanggapi. Kepala dan melihat ke atas, tiba-tiba tercengang. 10 balon berturut-turut, semuanya meledak. 10 tembakan, semua hits. Aku pergi, aku tidak melihatnya, kan? Bukankah kalian menembak orang ini sangat buruk? Kenapa tiba-tiba begitu akurat? Orang yang belum pernah menyentuh pistol sebelumnya. Ini sangat akurat. Bahkan jika teman-teman yang pensiun dari tentara datang ke sini, mereka harus terbiasa beberapa kali sebelum mereka dapat memukul semua 10 tembakan. Beberapa seru terdengar. Ketiga putri Qiu Yihan, Mu Erlene, dan Qin Hongye juga tercengang. Harvey, apakah kamu yakin belum pernah menyentuh pistol sebelumnya? Mu Erlene bertanya dengan tidak percaya. Aku belum pernah menyentuhnya. Harvey merentangkan tangannya. Lalu kenapa kamu tiba-tiba begitu akurat? Kamu hanya seorang penembak jitu, Mu Erlene bertanya dengan curiga. Aku baru saja mempelajarinya. Harvey menjawab, apakah sulit? Baru, belajar. Mulut Mu Erlene berkedut, menatap Harvey seolah melihat alien. Meskipun Qiu Yihan dan Qin Hongye juga memiliki mata yang indah terbuka lebar, wajah mereka tidak dapat dipercaya. Kemampuan belajar orang ini terlalu menakutkan, dia hanya menyentuh pistol sekali, dan kemudian dia menjadi penembak jitu? Segera, bos membawa coba. Harvey, kamu hebat. Qiu Yihan memeluk boneka chopper yang besar itu, tersenyum begitu lebar hingga mulutnya tidak bisa menutup. Ayo pergi. Harvey melambaikan tangannya dan hendak menyambut ketiga gadis itu untuk pergi. Tiba-tiba, Qin Hongye menunjuk boneka beruang teddy di rak. Harvey, aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Mu Erlene mengerutkan bibirnya dan menyisir rambut di depan dahinya. Berpura-pura sangat santai, dia menunjuk boneka Erhadirak. Bab 398. Kali ini, semua orang yang hadir juga menyadarinya. Kedua wanita cantik ini jelas cemburu. Semua orang memandang Harvey dengan tidak percaya. Siapa anak ini yang bisa membuat 3 wanita cantik besar seperti dia? Harvey tersenyum tak berdaya, mengetahui bahwa jika dia tidak menyetujui permintaan kedua leluhur kecil itu, dia akan dicemooh di sepanjang jalan. Karena itu, Harvey mengangguk dengan tegas dan setuju, lalu memindai kode untuk membayar 100, dan memainkan 2 game lagi. Sebanyak 20 tembakan dilepaskan, dan tidak ada satupun yang meleset. Kali ini, semua orang yang hadir diam, dan tidak ada yang berani mengatakan trik Harvey lagi.
Ini adalah keberuntungan untuk memukul semua dalam satu tembakan, tetapi apakah keberuntungan untuk memukul semua 10 dalam 2 atau 3 kali? Anak ini jelas ahli dalam berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ketika bos membawa boneka beruang dan erha, wajahnya menjadi hitam. Harvey Chong tersenyum pada bos, "Bos, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar bermain untuk pertama kalinya." Bos hanya tersenyum canggung, memfitnah di dalam hatinya. Untuk hari berikutnya, Qiu Yihan membawa Harvey, Mu Erlene dan Qin Hongye berkeliling kota gajah, dan semua orang bersenang-senang. Selain itu, perasaan ketiga putri Qiu Yihan, Mu Erlene, dan Qin Hongye juga semakin dalam. Sekitar pukul 7 malam, Harvey mengantar ketiga gadis itu kembali ke hotel. Sepanjang jalan, ketiga wanita itu mengobrol, tertawa, dan mengobrol dengan gembira. Harvey tiba-tiba merasa bahwa kehidupan santai seperti itu tidak buruk. Setelah tiba di hotel, Qiu Yihan mengucapkan selamat tinggal kepada Harvey dan ketiganya, lalu pergi dengan enggan. Namun, tepat ketika Harvey dan ketiganya hendak masuk ke hotel, sebuah telepon masuk ke ponsel Harvey. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan melihat bahwa itu adalah panggilan Xie Lingyin, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa gadis ini tiba-tiba memanggil dirinya sendiri? Harvey tidak banyak berpikir, dan kemudian menghubungkan telepon. Namun, begitu panggilan terhubung, suara panik datang. "Harvey, bantu kakekku, bantu orang tuaku." "Lingyin, jangan khawatir, apa yang terjadi?" Harvey bertanya cepat. Xie Lingyin mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan gemetar, "Ketika saya tiba di rumah barusan, saya melihat banyak orang meninggal di depan rumah kami. Dan, ada juga sekelompok orang yang mengenakan topeng dan berpakaian pakaian aneh di pintu. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah orang-orang ini, tapi saya melihat tangan mereka yang terbuka, merah darah, sepertinya mayat berdarah ditemukan di halaman belakang kami belum lama ini." Mendengar ini setelah itu, wajah Harvey tiba-tiba tenggelam. Mungkinkah orang-orang dari sekte mayat darah ada di sini? Lalu, apa yang harus kita lakukan? "Harvey, kamu harus menyelamatkan kakekku dan yang lain, tolong," kata Xie Lingyin dengan suara menangis. "Lingyin, jangan khawatir, kamu memberitahu kakekmu dan yang lainnya untuk bersembunyi di rumah, jangan berlarian. Dengan kuali semesta 9 revolusi, kamu dapat melindungi mereka setidaknya selama setengah hari. Juga, hati-hati, jangan terjebak di pintu mayat darah. Seseorang mengetahuinya. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu sekarang, dan aku akan segera kembali." Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. "Harvey, ada apa?" Mu Erlene buru-buru bertanya ketika wajah Harvey jelek. Harvey mengerutkan kening dan menjawab, "Tuan Xie, mereka dalam bahaya, saya harus segera kembali." "Mungkinkah pintu mayat darah yang Anda sebutkan tadi datang ke pintu?" Mu Erlene bertanya. 2 hari yang lalu, Harvey memberitahu Mu Erlene tentang apa yang terjadi di Guangdong Barat akhir-akhir ini, dan tentu saja dia juga berbicara tentang apa yang terjadi di rumah Xie. Seharusnya. Harvey mengangguk, "Kakak Mu, Hongye, atau kamu tinggal di sini dan kembali besok, aku akan kembali ke Xiangcheng dulu." Mu Erlene menggelengkan kepalanya, "Mari kita tetap bersama, satu orang lagi untuk hati-hati." Qin Hongye juga mengangguk setuju. "Oke, ayo kembali bersama." Harvey setuju, dan kemudian mengendarai Porsche Panamera milik Mu Dirge dari tempat parkir bawah tanah, membawa kedua gadis itu langsung ke kota gajah. Di jalan raya menuju Xiangcheng, Harvey pertama-tama memanggil Qiu Yihan, mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian menelepon Kuo Mengchuan. Panggilan itu terhubung dengan cepat. "Hei, Tuan Harvey, ada apa?" Suara hormat Kuo Mengchuan terdengar. "Presiden Kuo, apakah kamu sudah kembali ke kota gajah?" Harvey bertanya dengan cepat. "Saya kembali siang hari ini, ada apa, Tuan Harvey?" Kuo Mengchuan sedikit cemas ketika mendengar nada bicara Harvey, dan sangat bingung. "Itu bagus, Presiden Kuo, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Orang tua dari keluarga Xie adalah temanku. Keluarga mereka dalam bahaya sekarang dan membutuhkan bantuan segera.
Bawalah beberapa master ke Manor Xie. Jika seni bela diri asosiasi jika ada master yang mempraktikkan Taoisme, mereka juga akan membawanya ke sana. Tuan Xie memiliki hubungan yang baik dengan saya. Tuan Harvey, jangan khawatir. Saya akan membawa seseorang untuk membantu sekarang. Tapi mengapa saya harus membawa master Taoisme di sana? Kuo Mengcuan menjadi semakin bingung semakin dia mendengarkan. Presiden Kuo, kali ini Anda mungkin menghadapi orang-orang dari sekte mayat darah, Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Gerbang mayat darah? Kuo Mengcuan terkejut ketika mendengarnya. Bukankah gerbang mayat darah sudah lama dihancurkan? Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Orang-orang pergi. Oke, aku akan menelepon seseorang sekarang. Masalah. Setelah mengatakan itu, Harvey menutup telepon, lalu menginjak pedal gas dan terus mempercepat. Harvey, sekte macam apa sekte mayat darah itu? Apakah sekte ini benar-benar menakutkan? Tanya Murlene. Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa mayat darah adalah cabang dari sekte Tao, tetapi sekte ini memupuk ilmu sihir. Secara khusus, mereka dapat memurnikan mayat melalui metode rahasia terlarang untuk membuat mayat darah untuk mereka gunakan. Mayat adalah bukan manusia atau hantu, bukan iblis atau iblis, mereka hanya mengikuti instruksi dari penyuling. Mereka tidak memiliki pikiran atau perasaan. Semakin kuat teknik Dao penyuling Tao, semakin kuat mayat darah yang disempurnakan. Ini benar-benar senjata untuk membunuh. Begitulah. Murlene mengangguk perlahan. Bukankah pintu mayat darah sudah lama dihancurkan, bagaimana mungkin masih ada? Pada saat ini, Qin Hongye, yang belum berbicara, juga menjawab. Hongye, apakah kamu juga tahu gerbang mayat darah? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga mendengarnya. Mata Qin Hongye berkedip. Saya pikir gerbang mayat darah ini harus dihancurkan, tetapi normal bagi orang-orang dengan gerbang mayat darah untuk bertahan hidup. Harvey menjawab, tetapi alisnya berkerut rapat, dan dia sangat cemas. Saya hanya berharap semesta 9 revolusi dapat mendukungnya untuk sementara waktu, dan saya hanya berharap orang-orang yang dibawa oleh Kuo Mengcuan dapat membawanya untuk sementara waktu, jam 9 malam. Langit tampak suram, bahkan bulan dan bintang pun tidak. Villa Gunung Xie. Di pintu, puluhan mayat tergeletak, darah di sungai. Di aula villa, lampunya terang. Orang tua Xie Chang'an, Xie Zuofan dan istrinya, keluarga Xie Yunheng, keluarga Xie Lihua, dan beberapa pelayan keluarga Xie semuanya berkerumun, melihat mayat-mayat yang bertumpuk di luar, wajah mereka pucat dan menggigil. Xie Chang'an memandang anak-anaknya, memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dan berkata dengan marah, Zuofen, Yunheng, Lihua, aku berkata, jangan lari ke rumah akhir-akhir ini, tetapi mengapa kamu tidak mendengarkan? Tidak apa-apa, kita semua terjebak di sini, apakah kamu benar-benar ingin keluarga Xie kita dimusnahkan? Bab 399. Xie Zuofan menghela nafas, ayah, kali ini, jangan marah. Tubuhmu baru berumur beberapa hari, jangan marah lagi. Ya, ayah, tentu saja kami tahu bahwa hari-hari ini mungkin berbahaya, tapi kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Xie Yunheng juga menjawab. Xie Lihua menelan tenggorokannya dan bertanya dengan cemas, ayah, apakah ada kabar dari Tuan Harvey? Xie Chang'an menghela nafas panjang, Lingin baru saja menelepon, dan Tuan Harvey sedang dalam perjalanan ke sini. Oke hebat. Selama Tuan Harvey bisa datang, maka kita akan selamat. Haha, dengan Tuan Harvey di sini, aku ingin melihat apakah orang-orang ini berani sombong. Xie Yunheng dan yang lainnya langsung heboh berdiri. Ke atas. Untuk kekuatan Harvey, mereka 100% diakui. Lagi pula, apa yang terjadi di villa malam itu, mereka ingat dengan jelas. Jika bukan karena bantuan Tuan Harvey, bagaimana dia dan yang lainnya bisa bertahan hari ini? Namun, pada saat ini, suara tajam datang dari luar, yang terdengar seperti suara seorang wanita. Xie Chang'an, keluar dan mati untukku. Mendengar suara itu, Xie Chang'an dan yang lainnya mendongak satu demi satu.
Saya melihat ada lebih dari 20 orang yang berdiri 10 meter dari villa. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah hitam dan kerudung, membungkus diri mereka dengan erat, dengan topeng putih tanpa wajah di wajah mereka. Berdiri di depan adalah seorang pria pendek jongkok berbaju hitam. Dan suara itu datang dari mulut ini. Xie Chang'an mengerutkan kening, lalu dengan tegas berjalan menuju gerbang villa. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" "Ayah, jangan keluar." Xie Zuofan dan yang lainnya berteriak kaget. Xie Chang'an mengabaikan anak-anaknya dan berjalan ke gerbang manor. Dia menatap dengan cermat pada pemimpin di depan, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Saya tidak tahu di mana Xie Chang'an menyinggung Anda. Mengapa Anda ingin membunuh keluarga Xie saya? Lakukan sendiri, kan? Tidak bisa mengingat segera," kata pemimpin itu dengan cemberut. Xie Chang'an mengerutkan kening dan berkata dengan keras, "Permisi, apa yang sebenarnya saya lakukan, dan tolong jelaskan lebih jelas. Jika saya benar-benar melakukan kesalahan, saya berterima kasih kepada Chang'an karena bersedia meminta maaf. Tentu saja, jika Anda merasa bahwa permintaan maaf masih sesuatu dari masa lalu, itu tidak cukup, saya ingin mengambil hidup saya Xie Chang'an dapat memberikannya kepada Anda. Tapi tolong biarkan saya pergi ke anak-anak saya, mereka tidak bersalah." "Ayah." Xie Zuofan dan yang lainnya memiliki mata merah dan air mata berputar. "Hahaha." Pemimpin itu tertawa keras dan mendesis, "Xie Chang'an, jangan malu-malu di depanku, aku tidak tahu siapa kamu. Kamu adalah anak kecil yang tidak tahu berterima kasih dan kejam. Bung. Jangan kamu ingin melindungi anak-anakmu. Aku tidak sebaik yang kamu inginkan. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan membunuh semua orang di keluarga Xie Mu. Kamu." Xie Chang'an marah, dia menggigil semua berakhir, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekelompok orang di depan mereka benar-benar jahat, semua pengawal dan penjaga keluarga Xie tidak dapat menahan serangan kelompok orang ini, dan mereka semua terbunuh. Kalau tidak, mereka tidak akan bersembunyi di manor, dan hanya bisa menunggu orang lain untuk menyelamatkan mereka. Pemimpin itu menatap Xie Chang'an dengan cermat dan melanjutkan, "Xie Chang'an, saya awalnya berpikir bahwa kalian semua keluarga Xie tidak akan selamat dari tanggal 15. Tapi, saya tidak menyangka bahwa mayat berdarah yang saya kubur di halaman belakang Anda sebenarnya adalah saya. Harus mengatakan, keluarga Xie Anda benar-benar mati." Xie Chang'an mendengus dingin, dan berkata dengan kaget, "Apakah Anda pikir tidak ada yang bisa menyembuhkan mayat darah yang disempurnakan oleh gerbang mayat darah Anda? Biarkan saya katakan yang sebenarnya, Tuan Harvey akan segera datang begitu. Tuan Harvey datang, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Yang membunuhku, dan apakah di sini orang yang mengatur, arai pengunci jiwa Kisha, kan? Jadi apa?" Xie Chang'an menjawab dengan dingin. Pemimpin itu tersenyum dan berkata, "Saya harus mengatakan, orang itu memang memiliki kekuatan. Formasi jiwa Kishasuo yang dia buat memiliki kekuatan seperti itu, dan dia dapat memblokir mayat darah saya. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, Xie Chang'an, lagi pula, kekuatan formasi ini terbatas. Selama Anda memberi saya sedikit waktu, saya pasti akan dapat menghancurkan formasi ini." Setelah berbicara, pemimpin membacakan beberapa mantra, lalu melambaikan tangannya dan berteriak keras. "Hancurkan!" Perintah. 20 pria berjubah hitam yang berdiri di belakangnya menyerang manor secara langsung. Hanya 5 orang berjubah hitam yang tetap di tempatnya dan tidak pergi. Namun, tepat ketika 20 pria berjubah hitam mendekat, semburan cahaya cian tiba-tiba muncul di seluruh manor, seperti perisai pelindung, menutupi manor di dalam. Bang! Ketika pria berjubah hitam pertama bertabrakan dengan perisai cian, ada suara guntur yang teredam. "Jie!" Pria berjubah hitam itu berteriak dan terbang keluar. Namun, 19 pria berjubah hitam lainnya tidak berhenti sama sekali dan terus bertabrakan dengan topeng. Bang! Bang bang bang! Suara tabrakan itu seperti bunyi bel yang memekakkan telinga. Setiap kali terkena,
seluruh villa bergetar, dan Xie Chang'an dan yang lainnya di aula sangat terguncang sehingga mereka tidak bisa diam. Namun, kekuatan pertahanan formasi ini memang sangat kuat. Tidak peduli bagaimana pria berjubah hitam ini bertabrakan, mereka tidak dapat menghancurkan formasi, tetapi mereka terlempar keluar lagi dan lagi. Namun, orang-orang berjubah hitam ini tampaknya tidak menyadari rasa sakitnya, mereka terpental lagi, dan mereka berdiri lagi dan terus menyerang. Pada saat ini, Xie Chang'an dan yang lainnya di aula ketakutan. Xie Zuofan memandang dengan ngeri pada pria berjubah hitam yang memukul topeng seperti orang tak bernyawa, dan berkata, "Jika Tuan Harvey tidak mengatur formasi ini, saya khawatir kita akan mati sekarang, kita tidak tahu formasi ini. Berapa lama kita bisa bertahan? Setelah formasi ini rusak, kita semua berakhir." Jawab Xie Yunheng, keringat dingin muncul di dahinya, dan wajahnya menjadi pucat. "Ayah, mengapa kita tidak memanggil orang lain untuk membantu?" Xie Lihua, yang mengenakan Cheongsam dan Anggun, menyarankan. "Lihua, jangan panggil orang ke sini. Semakin banyak orang yang kamu panggil, semakin banyak orang akan mati. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang ini sangat jahat sehingga mereka kebal terhadap api dan air?" Xie Chang'an melambaikan tangannya, mengerutkan kening. "Jadi, mari kita tunggu Tuan Harvey datang, Yang." Lain semua menghela nafas dalam-dalam, bagaimana mereka bisa tahu bahwa keluarga Xie mereka akan sangat menderita. Pada saat inilah 4 pria berjubah hitam tidak bisa berdiri setelah mereka jatuh dan terbang keluar. Tetapi 16 orang berjubah hitam lainnya terus bertabrakan, seolah-olah mereka menjadi gila. Segera, 4 orang lagi berjubah hitam jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri setelah diguncang. Setelah 10 menit, 2 orang lagi berjubah hitam jatuh. Setengah jam berlalu, dan setengah dari 20 pria berjubah hitam jatuh. Setengah sisanya masih serudukan keras. "Ayah, apakah kamu memperhatikan bahwa cahaya topeng Qian tampaknya sedikit melemah?" Pada saat ini, Xie Zuofan menyadari ada sesuatu yang salah dan mengatakan sesuatu. Bab 400. Semua orang juga melihat keluar. Ketika mereka melihat situasi di luar, banyak orang menggigil dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cahayanya memang telah melemah. Mungkinkah formasi itu tidak dapat menahan dampak dari orang-orang ini? Pasti begitu dari 10 meter barusan, tapi sekarang jaraknya tampaknya diperpendek beberapa meter. Sudah berakhir. Jika Tuan Harvey tidak datang, begitu formasi rusak, kita benar-benar selesai. "Kakek, aku belum ingin mati, aku tidak ingin mati." Semua orang merasa tidak nyaman. Para junior dari keluarga Xie bahkan lebih ketakutan dan menangis. "Tenangkan aku sedikit." Xie Chang'an berteriak dengan marah, "Bukankah formasinya masih rusak, mengapa kamu panik? Kita harus percaya pada Tuan Harvey, bahwa dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita." Semua orang tidak berani berbicara. Tapi matanya penuh dengan kengerian yang ekstrim. Pada saat ini, di luar manor, pemimpin melihat bahwa 20 pria berjubah hitam sekarang setengah turun, dan matanya menjadi benar-benar suram. Dia sangat marah di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat pertahanan formasi ini, itu tidak akan dapat menghentikan orang-orang berjubah hitam untuk saling memukul secara bergantian. Tapi siapa tahu, 10 orang berjubah hitam jatuh, dan fondasi formasi sedikit terguncang. Xie Chang'an, pemimpin itu meraung, "Aku tidak hanya akan membunuh semua anggota keluarga Xie Mu, tetapi aku juga akan membunuh orang yang bermarga Harvey. Orang itu telah membuatku kehilangan begitu banyak budak. Aku tidak bisa lepaskan dia, mayatnya akan dipecah menjadi 10.000 keping, dan dia tidak akan pernah dilahirkan." Setelah berbicara, pemimpin itu membacakan beberapa mantra lagi, dan kemudian berteriak, "Berhenti." Tiba-tiba, 10 pria berjubah hitam yang tersisa berhenti dan berdiri di belakangnya lagi tanpa bertabrakan. Ketika tumbukan berhenti, perisai Qian yang menutupi manor menghilang. Pemimpin itu mengerutkan kening, dan tanpa ragu-ragu, dia membaca mantra, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya. 7 pedang jahat pergi. Lampu merah darah melintas.
Aku melihat pedang panjang bernoda darah terbang menuju Manor. Roh jahat yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuh pedang, bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Ketika pedang merah darah mendekat, perisai Qian menyala lagi. Ledakan. Pedang panjang itu menghantam perisai, membuat suara memekakkan telinga. Aku melihat tempat di mana pedang panjang dan perisai bertabrakan, menyemburkan cahaya merah darah dan cahaya Qian. Bersenandung. Bilahnya bergetar hebat, seolah-olah akan dibuang kapan saja. Hancurkan untukku. Melihat ini, pemimpin dengan cepat mengangkat tangannya yang pucat, kurus, keriput, dan dengan cepat membentuk segel. Sebuah tembakan cahaya merah darah dari tangannya dan mengenai pedang panjang itu. Dalam sekejap, pedang panjang yang akan diterbangkan tiba-tiba mendapatkan kembali energinya dan terus bertarung melawan topeng itu. Dentang-dentang. Itu terdengar seperti benturan logam. Cahaya merah darah dan cahaya Qian meledak, seperti kembang api yang bermekaran. Xie Chang'an dan yang lainnya di Manor menyaksikan pemandangan di luar dengan cermat, dan hati mereka terangkat. Mereka tahu bahwa orang di luar dengan panik menghancurkan formasi, jika formasi benar-benar rusak, mereka semua hanya akan menemui jalan buntu. Semua orang berdoa dalam hati agar formasi ini dapat bertahan untuk sementara waktu, setidaknya sampai Tuan Harvey tiba. Waktu berlalu dalam 1 menit dan 1 detik. Suara bentrok Jin Ge terus terdengar. Itu berlangsung selama setengah jam. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara guntur yang meledak di luar, dan cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan cepat menghilang. Ketika semua orang melihat ke atas lagi, mereka melihat bahwa pedang panjang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Namun, perisai ini ditembus oleh lubang dan tidak dapat dipulihkan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Sebuah lubang dilubangi di perisainya? Kata Xie Yunheng dengan suara gemetar. Mungkinkah formasi itu akan segera dihancurkan? Xie Lihua bertanya sambil menekan rasa takutnya. Xie Chang'an menatap luar dengan saksama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan panik. Jika formasi itu benar-benar rusak, orang-orang itu pasti sudah masuk, mengapa mereka menunggu di luar? Xie Zuofan dan yang lainnya juga merasa ada masalah alasan, ini sedikit lega. Pada saat ini, di luar Manor. Wajah pemimpin di balik topeng itu sangat suram. Kekuatan pertahanan formasi ini telah melampaui imajinasinya. Tanpa diduga, 7 pedang jahatnya patah, dan dia baru saja melubangi perisainya. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka bahwa formasi jiwa pengunci Qixia, Mao Shan yang sederhana ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya orang yang menyusun formasi ini benar-benar tidak sederhana. Pemimpin bergumam kepada dirinya setelah berbicara, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Meski formasinya kuat, bukan tidak mungkin untuk dipatahkan. Lagi pula, sekarang perisai telah dipukul dengan lubang, selama serangan berlanjut, formasi ini pasti akan hancur. Memikirkan hal ini, pemimpin membacakan beberapa mantra lagi, melambaikan tangannya, terus hancurkan formasi. 10 pria berjubah hitam yang berdiri di belakangnya menabrak perisai lagi. Selain itu, hanya ada satu tempat di mana 10 pria berjubah hitam menyerang, yaitu lubang di perisai. Bang-bang-bang dengan suara benturan yang menggelegar, lubang di perisai menjadi semakin besar. Lubang yang dulunya hanya sebesar jari kini menjadi sebesar kepalan tangan. Dan seiring berjalannya waktu, lubang itu semakin besar. Namun, dalam proses memecahkan formasi, 3 orang lagi berjubah hitam jatuh. Namun, pemimpin itu tidak memanggil untuk berhenti, tetapi terus membiarkan pria berjubah hitam itu bertabrakan. Melihat lubang di perisai semakin besar, senyum dingin di sudut mulut pemimpin menebal. Di sisi lain, Xie Chang'an dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan kedua tangan, mengertakkan gigi, dan ketakutan di wajah mereka bahkan lebih kuat. Namun, saat ini, merayu 6. Mobil melaju dengan cepat dan berhenti di gerbang Manor. 5 Mercedes hitam, 1 Ferrari merah. Melihat seseorang tiba-tiba datang, pemimpin itu melambaikan tangannya untuk menghentikan orang-orang berjubah hitam, lalu berbalik dan melihat ke atas.
Xie Chang'an dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, berpikir bahwa Tuan Harvey yang ada di sini. Segera, pintu mobil terbuka, dan sekelompok orang setengah baya dengan berbagai pakaian jelata dan pakaian tang keluar dari mobil, dan ada sosok cantik di antara mereka. Orang-orang yang datang adalah Kuo Mengcuan dan Chu Shangyong, 20 orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat, dan Xie Lingyin juga mengikuti. Presiden Kuo, mengapa kamu di sini? Xie Chang'an dengan cepat bertanya ketika dia melihat orang itu datang. Kuo Mengcuan memandang Xie Chang'an dan berkata dengan keras, Tuan Xie, Tuan Harvey meminta saya untuk membawa seseorang untuk membantu. Dengan kami di sini, semua orang dapat yakin. Presiden Kuo, di mana Tuan Harvey? Xie Chang'an bertanya. Tuan Harvey sedang dalam perjalanan, dan dia akan segera tiba. Kuo Mengcuan menjawab. Kakek, ibu dan ayah, dengan Presiden Kuo dan yang lainnya di sini, kamu akan baik-baik saja. Xie Lingyin berteriak pada Xie Chang'an dan yang lainnya di manor. Dengarkan suaranya, berhati-hatilah untuk melindungi dirimu sendiri. Xie Chang'an mengingatkan dengan keras. Ya. Xie Lingyin mengangguk penuh semangat dan berkata kepada Kuo Mengcuan, Presiden Kuo, tolong.